Hari ini kita masih di materi aljabar boolean. Kita lanjutkan materi yang pekan kemarin ya. Kemarin selesai sampai di fungsi komplement ya, menggunakan De Morgan atau menggunakan prinsip dualitas. Kita lanjutkan ke materi bentuk kanonik. Jadi, di sini yang mau kita perhatikan itu adalah bentuk penyajian dari fungsi boolean. Jadi ada dua cara penyajian fungsi boolean dalam bentuk kanonik, yaitu penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Perhatikan dari kalimatnya, untuk yang penjumlahan dari hasil kali, ini berarti dia operator utamanya, operator terluarnya adalah yang penjumlahan. Sedangkan kalau yang kalimat ini, perkalian dari hasil jumlah, ini berarti operator utamanya, operator terluarnya adalah perkalian. Diberikan contoh seperti ini, fungsi f dan fungsi g. Ini fungsi boolean. Perhatikan bahwa ini ada yang komplement ya. Ini x komplement kali y komplement kali z ditambah dan seterusnya. Yang g juga sama. Ini fungsi f dan g ini pada dasarnya adalah fungsi yang sama. Penyajiannya saja yang berbeda. Penjelasan berikutnya, kita akan memperhatikan bahwa kedua fungsi f dan g ini di setiap suku atau setiap termnya, ini ya, term itu atau suku itu ini ya. Ini term, satu term, ini juga term. Ya, jadi term itu dipisahkan, suku itu dipisahkan oleh operator utama, operator terluar. Nah, kalau kita perhatikan bahwa fungsi f dan g ini setiap sukunya memiliki literal yang lengkap, yaitu x, y, dan z. Karena fungsi f ini katanya mengandung variabel atau literal x, y, z, berarti masing-masing sukunya, masing-masing termnya, itu harus mengandung ketiga variabel tersebut. Begitu pula juga dengan fungsi g. Ini setiap termnya ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa yang fungsi f ini, operator terluarnya adalah penjumlahan. Ya, operator terluarnya penjumlahan. Sedangkan fungsi g, operator terluarnya adalah perkalian. Tadi kita sudah membahas masing-masing ini adalah term, ya. Kemudian term itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada yang disebut dengan min term dan ada yang disebut dengan max term. Kalau min term itu ekspresi booleannya dalam bentuk hasil kali dan harus literalnya lengkap. Ya, yang disebut min term itu syaratnya literalnya lengkap dan bentuknya hasil kali. Sedangkan max term ini adalah suku atau term yang sama syaratnya literalnya lengkap dan dalam bentuk hasil jumlah. Kalau kita lihat dari contoh fungsi f dan g, nah, yang disebut dengan min term atau bentuk hasil kali, suku yang mengandung hasil kali itu adalah yang ada di fungsi f. Berarti fungsi f ini kita memiliki 3 min term. Jadi bukan sekedar 3 suku, bukan sekedar 3 term, tapi min term jenisnya. Kenapa? Karena dia literalnya lengkap dan bentuknya hasil kali. Kemudian untuk yang max term itu ada di contoh g, di mana max term itu tadi adalah bentuk hasil jumlah. Kita perhatikan bahwa masing-masing sukunya memang hasil jumlah. Ini kan hasil penjumlahan ya. Kalau yang ini tadi hasil kali. Maka yang g ini, yang di fungsi g ini adalah max term masing-masing ini ya. Jadi kita punya 5 max term untuk fungsi g. Ini adalah contoh mana yang min term, mana yang bukan. Jadi kalau diberikan fungsi variabel fungsi booleannya adalah x, y, dan z, maka x bar y atau x komplement y ini bukan min term. Kenapa? Karena syaratnya tadi yang disebut min term adalah literalnya lengkap. Sedangkan di sini tidak lengkap, tidak ada variabel z atau literal z. Yang di sini juga sama, bukan min term. Karena tidak lengkap, tidak ada variabel x, entah itu x atau x komplement. Sedangkan contoh yang ketiga ini adalah min term, karena variabelnya lengkap dan hasil kali. Yang contoh 1, 2 ini memang dua-duanya hasil kali, tapi dia bukan min term karena literalnya tidak lengkap. Kemudian ini, contoh yang ini bukan max term, kenapa?
untuk fungsi boolean x, y, z berarti dia kurang huruf y. Nah, kalau sedangkan di sini dia adalah max term karena lengkap literalnya, kemudian benar hasil jumlah kalau max term. Sedangkan yang ini dia kenapa bukan max term? Karena di sini ada yang bukan hasil jumlah. Ini ada yang double seperti ini. Ini nggak boleh ya. Jadi dia harus benar-benar hasil jumlah dari masing-masing literal. Jadi yang ini bukan max term. Seperti itu. Nah, yang ekspresi boolean yang tadi kita bahas itu adalah bentuk kanonik. Ada yang disebut penjumlahan dari satu atau lebih minterm, itu berikutnya nanti disebut penjumlahan dari hasil kali. Kita tahu bahwa minterm itu tadi adalah hasil kali. Ya, penjumlahan dari minterm yang berikutnya kita sebut dengan sum of product, penjumlahan dari hasil kali, bahasa Inggrisnya sum of product, atau kita singkat dengan SOP. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian dari hasil jumlah. Jenis bentuk kanonik berikutnya ya, yaitu product of sum, perkalian dari hasil jumlah. Hasil jumlah ini tadi adalah max term. Kalau kita singkat menjadi POS. Ya, dan contoh SOP dan POS itu adalah fungsi F dan G yang tadi kita bahas. Penjumlahan dari hasil kali. Sum of product. Ini sum of product. Jadi sumnya, penjumlahannya itu adalah operator terluar. Sedangkan kalau yang ini perkalian dari hasil jumlah, product of sum. Produknya, perkaliannya itu adalah operator yang terluar yang di sini. Dan fungsi F dan G ini fungsi yang sama, ya. Jadi penyajiannya saja. Kalau diminta untuk menyajikan dalam bentuk SOP, sum of product, maka penyajiannya dalam bentuk seperti yang F, sedangkan POS dalam bentuk yang fungsi G. Kemudian cara membuat minterm, ini hati-hati, bisa dibaca lebih teliti lagi ya, khawatir terbalik, bahwa kalau minterm itu dia akan bernilai 0 kalau dinyatakan dalam bentuk komplement literalnya, sedangkan literal yang bernilai 1 itu tanpa komplement, sedangkan maxterm itu kebalikannya. Ketika 0 dia justru tanpa komplement, ketika 1 justru dalam bentuk komplement. Contohnya seperti ini. Ini kalau misalnya kita mainnya di fungsi boolean dua variabel yaitu x dan y. Perhatikan ini penyusunannya sama seperti penyusunan logika ya. Di logika benar-benar salah-salah, cuma kalau ini mulainya dari 0. 0011 0101. Perhatikan ketika x-nya 0, kalau minterm dulu kita bahas ya. Kalau minterm itu ketika 0 dia mengandung komplement, berarti x-nya 0 berarti di sininya x komplement. Y-nya 0 berarti y komplement. Kemudian x-nya 0, y-nya 1 berarti x-nya yang komplement, y-nya tidak, karena 1 itu tanpa komplement. Dan seterusnya, sampai ini x-nya 1, y-nya 1 itu tanpa komplement dua-duanya, menjadilah x, y. Sedangkan kalau max term, jangan lupa minterm tadi adalah hasil kali, makanya di sini operatornya adalah kali ya, antar literalnya. Kemudian kalau yang max term itu ketika 0 justru tanpa komplement. Jadi ketika x 0, y 0, maka ya tanpa komplement x plus y. Itu max term. Kemudian kalau yang ini x-nya 0, y-nya 1. Sedangkan kalau di max term itu nilai 1 itu justru bentuknya komplement. Maka di sini x tambah y bar. Sedangkan kalau 1 1 berarti dua-duanya berkomplement, x bar tambah y bar. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel ini tidak perlu kalian hafal, karena nanti kita tinggal gunakan saja. Kemudian di sini diberikan lambang. Untuk minterm itu lambangnya adalah menggunakan M kecil, kalau maxterm menggunakan M besar. Ini hanya penamaan saja ya, kemudian dilambangkan. Jadi ini mulai dari M0, M1, M2, M3, ini juga sama. Jadi perbedaannya nanti, yang ini menggunakan M kecil, yang ini menggunakan M besar. Nah, ini kalau untuk yang 3 variabel x, y, z. Ini juga sama, tidak perlu dihafalkan, tinggal ikuti aturannya saja, tinggal digunakan saja ya. Contohnya yang ini x-nya 0, y-nya 1, z-nya 1. Tadi kalau minterm, ketika 0 justru dia berkomplement. Jadi makanya di sini x komplement, y, z-nya tidak. Kebalikannya, kalau maxterm justru ketika 0 tidak berkomplement. Sisanya berkomplement. Jangan lupa maxterm adalah hasil jumlah. Ini lambangnya juga sudah disepakati, M0 sampai M7, yang ini juga sama, M0 sampai M7. Tinggal digunakan saja. Tabel ini sifatnya untuk membantu
dalam mencari fungsi ya, SOP dan POS, fungsi yang disajikan dalam bentuk kanonik. Kemudian ini ya, jadi kalau yang SOP, kalau fungsi bentuk kanonik yang dalam bentuk SOP itu yang kita tinjau adalah nilai fungsi yang sama dengan 1. Sedangkan fungsi yang dalam bentuk POS, nilai fungsinya harus sama dengan 0 yang kita tinjaunya. Seperti itu ya.